Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan sampai dalam pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu dari Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kalau yang dimaksud sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terus terbuka dan kita berdoa, bimbingan Roh Kudus kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan di malam hari ini atas segala kasih penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami boleh melakukan ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin disapa oleh firman-Mu. Karena kami Tuhan selalu rindu akan sapaan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Agar firman yang disampaikan benar-benar firman yang hidup di hati kami. Dan boleh kami lakukan setiap langkah kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan, ajari dan bimbing Tuhan. Agar firman yang disampaikan benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam hati kami setiap hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 29 yang menyatakan, kepada jemaat di Tiatira. Tetapi kepadamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki kepada aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu pasal 2 ayat 24 dan 29 merupakan salah satu atau lanjutan dari ketujuh jemaat Asia Kecil yang menerima pesan dan kesaksian dari Yohanes. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ayat 29 dan 24 dan 29 sebagai bacaan kita malam ini, kita lebih baik mengawalinya dari terlebih dahulu pada ayat sebelumnya, yakni ayat 18 dan seterusnya. Di ayat 18 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 18 merupakan sapaan kepada malaikat jemaat-jemaat yang disurati malaikat kepada jemaat. Dalam hal ini lebih dipahami adalah pelayan pengurus, penatua, tua-tua jemaat. Kata malaikat dari bahasa Yunani dipakai adalah Euangelion, yang artinya penampai pesan atau utusan penyampai pesan kepada jemaat. Dalam konteks bacaan perdana, para tua-tua, penginjil rasul, pengajar-pengajar kepada jemaat. Jemaat disapa dengan metafora Kristus sebagai anak dalam gambaran matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Mata yang bernyala-nyala seperti api mengandung dua hal: pancaran kemarahan terhadap dosa dan daya tembus pandangannya yang menjadi semua hal yang tersembunyi dan melihat renungan hati yang terdalam. Kaki tembaga tentunya mengungkapkan kekuasaan Kristus yang bangkit tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 19 juga dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Yang maksudnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Tiatira dipuji sebagai jemaat yang murah hati, setia dalam iman, serta rajin memelihara ajaran yang benar. Tuhan bahkan mengancungkan jempolnya karena jemaat ini tidak melempem dalam pelayanan, melainkan bergiat dalam melakukan pelayanan-pelayanan. Dengan tekun mereka selalu membayar tunai setiap kali imam menagih utang. Dan yang tak kurang positifnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh pada bagian akhir. Ayat 19 disampaikan, "Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Tiatira dipuji, bahkan dianjungkan jempol oleh Tuhan karena kesetiaannya di dalam melayani. Mereka bukan melempem, melainkan lebih bergiat di dalam pelayanannya. Maka di akhir ayat 19 dikatakan, "Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Namun Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di ayat 20 dikatakan, "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa Isabel tidak jelas dalam nama yang sebenarnya,
Apakah itu sebuah nama simbolis yang mengingatkan kita banyak orang-orang kepada istri Raja Ahab, yaitu seorang ratu yang saking jahatnya berhasil membuat Nabi sekaliber Elia takut dan hampir putus asa menghadapinya. Yang jelas Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Isabel dalam kitab Wahyu ini adalah seorang tokoh gereja. Buktinya ia berani menamai dirinya seorang nabi. Ia banyak mengajar ke sana kemari. Sangat populernya Isabel nampak berhasil mengambil keuntungan materi dari banyak pengikutnya. Memang ajarannya tidak begitu jelas, namun dapat diperkirakan bahwa intinya adalah segala apapun halal, apapun diinginkan selama tidak merugikan orang lain, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Bisa dan bebas menikmati semuanya. Akibatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, para pengikutnya bebas melakukan dan mengikuti praktek-praktek bebas, seks bebas, perzinahan dalam penyembahan di kuil-kuil dewa Yunani dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 21 sampai dengan ayat 23 dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahannya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang yang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayat 21 dan 23 sampai 23 jelas dijelaskan hukuman yang akan dijatuhkan bagi Isabel bersama dengan pengikut-pengikutnya. Akan tiba waktunya Isabel menanggung semua perbuatannya atas buah dari kejahatannya. Allah akan menunjukkan kuasa atas dirinya. Allah akan menghukum semua yang tidak mau bertobat dari ajaran-ajaran Isabel. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 24 dan 25 sebagai bacaan kita pada malam hari ini dikatakan, tetapi kepadamu yaitu orang-orang lain yang ada di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepadamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Di ayat 25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ajakan itu atau seruan itu kepada jemaat yang tetap setia dan berpegang teguh pada Kristus, yang memberikan pujian sebagaimana yang telah disampaikan pada ayat 19
Mereka yang memegang teguh atau yang bertahan dari godaan-godaan ajaran Isabel, mereka akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu di ayat 26 sampai 29 juga dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang setia kepada Kristus diberi janji terdiri dari dua hal. Yang pertama, dikaruniai kuasa atas bangsa-bangsa. Janji ini terambil dari Mazmur 2 ayat 8 sampai 9. Mereka yang setia kepada Kristus diberi janji dan diberikan karunia kuasa besar atas bangsa-bangsa. Mazmur ini menjadi salah satu pemberi semangat bagi gereja Kristen dan memberikan Injil. Banyak pemberita Injil mengklaim janji-janji ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kedua janji ini mengenai tentang bintang timur atau bintang pagi. Kitab Yahya sendiri menamakan Yesus adalah bintang pagi yang cemerlang atau bintang timur yang gilang gemilang. Janji mengenai bintang pagi adalah janji mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Jika orang Kristen hidup benar, di akhir hidupnya akan menjadi milik Kristus sepenuhnya dan tidak akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Tiatira harus berjuang keras dan tekun untuk dapat mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Namun ada yang bisa bertahan dan mendapat pujian. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak sedikit pula yang terjerumus pada ajaran-ajaran pengaruh Isabel. Ajaran ini sekilas berkesan menyenangkan. Ajaran ini sekilas terkesan pada ajaran dan pengaruh Isabel. Ajaran ini menarik, tetapi jelas-jelas bertentangan dengan ajaran yang benar yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Menurut ajaran Kristen yang benar, walaupun benar segala sesuatu itu halal, tetapi tidak semuanya berfaedah untuk membangun. Bisa saja merugikan pertumbuhan iman jemaat. Lagi pula orang Kristen tidak boleh hanya mengejar kesenangan sendiri saja, melainkan seperti apa kata Rasul Paulus,
kita harus mengejar karunia yang paling utama, yakni kasih. Harus mengejar apa yang membangun dan yang mendatangkan, yaitu damai sejahtera. Dan tidak menjadi satu batu sanjungan bagi semua orang atau bagi siapapun. Rasul Yohanes telah menyampaikan dan mengingatkan jemaat di Tiatira bahwa Allah di dalam Kristus adalah berperkara sendiri dalam menebus dan menyelamatkan dan memelihara jemaat sehingga mereka tidak berjuang sendiri. Dan Kristus juga yang akan menguji batin dan hati setiap orang dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jelas ajaran Rasul Paulus, setiap tebusan, setiap yang telah dipilih Kristus menjadi anak-anaknya, seperti kita orang percaya, Paulus selalu mengajarkan karunia yang paling utama adalah hidup dalam kasih. Kita boleh mengejar apa yang membangun dan apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada suatu pertanyaan bagi kita semua. Dari pergumulan pengalaman jemaat di Tiatira, hal apa yang paling mendasar yang harus kita lakukan agar kita dapat tetap bertahan setia kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini bisa kita renungkan bersama di dalam hati kita. Yang pertama jawabannya, mari kita mohon petunjuk dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jawablah di dalam hatimu. Renungkanlah firman Tuhan setiap kehidupanmu. Dan tingkatkanlah imanmu juga perbuatanmu. Pertanyaan ini bisa kita renungkan dan kita sendiri menjawab di dalam hati kita. Bagaimana kita selaku orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bisa bertahan dan setia di dalam kehidupan kita selaku tebusan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita manusia. Amin.